Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki seger ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditinggali marang Gusti kakek manungsa bakal mati yen wis mati terus diadusi diwuduni ya diminyai dimocong karo kain mori disekaten terus disolati dilebokke ning jero jebui dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Apa tegese penyakit digawe? Maksudnya ada yang tanya itu penyakit itu dibuat itu semestinya untuk apa? Maksudnya penyakit diciptakan itu untuk apa? Maksudnya mungkin kurang lebih seperti itu. Itu kan basa Jawa. Lah, penyakit itu dibuat itu untuk mengimbangi hidup. Tanpa ada penyakit, hidup itu tidak bisa seimbang. Karena manusia, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan pun akan lebat. Misalkan tidak ada penyakit, manusia tidak ada yang mati. Kalau tidak ada yang mati, berarti lahir terus umpel-umpelan, semakin banyak, semakin umpelan. Walaupun dia tidak bisa makan, tapi kan tidak bakal mati, namanya nggak ada penyakit. Kalau dia kelaparan kan kena penyakit pasti, kelaparan dan lain-lain akhirnya mati, akhirnya berkurang. Jadi penyakit itu diciptakan Allah itu untuk pengimbangan kehidupan. Nah, misalkan kok manusia itu semakin banyak kan ujilan, hidupnya ujilan. Kendaraan pun tidak bisa naik kendaraan, bahkan mencari anaknya, istrinya kemana tidak tahu, uyel-uyelan hidup semakin banyak, nggak ada yang mati kan repot. Sama, jadi pada dasarnya seperti ini kurang lebih. Penyakit dibuat, contohnya begini saja. Tikus itu dianggap penyakit yang makan tumbuh-tumbuhan, misalkan padi, misalkan padi itu tikus makan padi, atau mungkin burung pipit yang akan makan padi. Itu untuk keseimbangan. Seandainya tikus dibunuh semua, terus belalang dibunuh semua, yang makan padi dibunuh semua, ular pun akan mati. Karena ular tidak bisa makan tikus.
Kan gitu. Hewan-hewan yang makan belalang akan mati semua. Padi akan tumbuh subur. Kalau padi tumbuh subur, padi semakin banyak. Banyak sekali. Kalau padi banyak sekali, tidak akan laku. Percaya apa tidak? Loh, padi semakin banyak sekali, tidak akan laku. Loh, wong yang punya perkebunan cabai misalkan, cabai banyak sekali aja pada dibuang. Durian saja, kalau semakin banyak juga nggak laku. Mungkin durian satunya 100.000, mungkin 50.000. Tapi kalau panennya berlimpah-limpah, semua punya durian semua, akhirnya dijual 1.000 pun tidak laku. Nah, karena nggak ada penyakit, makanya penyakit itu harus ada untuk pengimbangan untuk makhluk hidup, untuk manusia maupun untuk tumbuhan, untuk apa saja. Seperti itu. Kalau tanpa, sudah gini aja. Kalau kita itu nyamuk dianggap mengganggu kita, atau mungkin lalat atau mungkin tawon lah dianggap mengganggu. Diciptakan Allah pasti ada gunanya. Kalau nyamuk itu tidak bisa mati, misalkan dibunuh nggak mati, semakin banyak nyamuk itu beranak enggak. Orang pun digigit nggak mati, tapi juga bingung. Mau berjalan sini nyamuk grobol. Mau nyamuk aja, lalat atau nyamuk mungkin 10 atau 20 di sekitarmu aja kamu bingung. Walaupun digigit nggak mati. Seandainya nyamuk kau bunuh tidak mati pun, tapi bertambah semakin banyak nyamuk. Dan nah, di dalam kehidupan itu wang sinawang. Makanya ada yang bawah, ada yang tinggi, ada yang pertengahan dan sebagainya. Tidak bisa sama seperti ini. Seandainya padi tadi orang panen, burung semua dibunuh, belalang dibunuh, padinya melimpah. Akhirnya padi dijual berapa? 1 kilo 100 rupiah misalkan. Kalau padi 100 rupiah 1 kilo, petani kan kasihan. Pasti kasihan, tapi ibu-ibu rumah tangga seneng. Beras berarti padi misalkan 100 rupiah, beras 200 rupiah, nggak sampai 1.000 rupiah. Ibu-ibu akan kenyang, terus kenyang. Tapi petani nangis, dia berangkat fajar ke sawah, menanam, mengairi dan lain, memberi rabuk, tapi hasilnya panen nggak ada. Dibalik juga, kok padi ini 1 kilo 1 juta, misalkan berasnya 1 kilo 2 juta. Petani seneng, aku lumbungku berasku banyak sekali. Tapi ibu-ibu rumah tangga semua akan susah, banyak kemiskinan, akan susah juga. Jadi makanya di dalam kehidupan itu selalu ada pengimbangan sama. Panjenengan mesti kalau lihat bensin naik sedih, rakyat jelata itu sedih pasti. Oh, bensin naik pasti sedih. Bensin naik pasti sedih. Nah, karena semua ikut naik. Bensin naik, beras naik, gula naik karena angkutan pakai bahan bakar. Sekarang seandainya bensin diturunkan 1 liternya 100 rupiah seandainya. Terus bagaimana? Seandainya 100 rupiah, mobil semakin banyak, motor semakin banyak, jalan macet juga. Macet karena orang beli motor banyak, kendaraan semakin banyak, bensinnya murah. Bensin murah otomatis kendaraan dijual murah juga. Dia menjual mahal, bensin murah. Angkot malah semakin tidak laku, bukan semakin laris. Karena dia menaikkan harga, angkot atau taksi atau Grab menaikkan harga. Saya naik Grab, misalkan perjalanan sana 50.000, nggak bisa, bensinnya aja 1 liternya misalkan 100 rupiah kok dinaikkan menjadi 50.000, orang nggak mau. Akhirnya beli kendaraan sendiri, kendaraan akhirnya murah, terus akhirnya jalanan macet, umpel-umpelan. Nah, disitulah makanya harus ada tumbuh silih berganti. Yang tua juga mati, yang kecil menjadi remaja, remaja menjadi tua, tua mati. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan. Nah, samalah seperti pohon pisang. Pohon pisang kalau sudah berbuah mati, dia tumbuh anaknya. Begitu terus. Tapi seandainya pohon pisang nggak mati, nah penuh jagat ini. Mangga nggak mati penuh, semua apa saja yang nggak mati, termasuk hewan-hewan nggak mati, singa, gajah, ular nggak ada yang mati, semua hidup malah wil-wilan. Ada ular
di sini kita digigit nggak mati, misalnya ular berbisa uyel-uyelan kesana kemari uyel-uyelan, malah hidup itu akan menjadi susah. Makanya bagaimanapun juga sama seperti begini, seseorang yang berdoa kepada Allah, kalau doanya selalu dikabulkan semua, repot. Di desa ada calon kepala desa 10, doanya terkabul, jadi kepala desanya 10 kan susah. Kepala negara, presiden, ada pencalonan 100 jadi semua susah. Yang dipimpin siapa? Semua hidupnya kepengen jadi yang tertinggi, yang terendah. Ya, daya seperti yang dulu saya katakan. Kalau mereka menjadi orang yang tinggi terus, yang di bawah siapa, yang dipimpin siapa, kalau ada orang mati itu yang ngeduk kubur itu siapa, kalau bangun rumah itu yang bangun rumah tukangnya siapa, pada sudah kaya semua. Jadi di dalam hidup itu ada keseimbangan. Makanya penyakit itu dibuat, hewan itu dibuat, hewan berbahaya maupun itu semestinya ada gunanya. Seandainya komodo makannya kambing misalkan, atau babi hutan, semua komodo dibunuh, misalkan semua komodo dibunuh, atau singa atau macan semua dibunuh, kijang yang di hutan semakin banyak, beranak semakin banyak, babi semakin banyak. Kalau sudah banyak menyerbu kota dia, bukan di hutan lagi, dia datang ke kota cari makan, wos pokoknya ke kota-kota. Hewan-hewan nggak terbunuh, akhirnya nggak ada yang mati. Kalau makanya tidak bisa rantai kehidupan sama seperti orang sutlah, ini kalah sama ini sama kalah ini sama kalah ini, begitu terputar terus. Seperti orang kaya mungkin kalah juga sama orang yang miskin, dan begitu. Orang miskin di dalam kehidupannya kalah sama orang kaya, kan begitu. Orang kaya dianggap menangan, orang kaya itu menangan. Mungkin orang miskin kalah sama pejabat misalkan, orang yang punya pangkat tinggi pun kalah sama orang kaya. Biasanya orang punya jabatan tinggi kalah sama uang. Uang ini berkuasa, menguasai keadaan yang uang lah. Karena orang hidup itu mencari kan nafkah, uang atau apalah, kurang lebih seperti itu lah kekayaan. Kaya pun kalah sama miskin apabila dia meninggal dunia nantinya. Pasti membutuhkan orang miskin atau membutuhkan apa saja. Dia membutuhkan pembantu otomatis. Pembantu apa? Ya miskin. Nggak ada orang kaya jadi pembantu. Pembantu orang miskin untuk benahi rumah tangga. Ya sepertilah bintang-bintang film orang-orang kaya yang biasanya punya pembantu banyak. Hari libur, misalkan Idul Fitri misalkan, pembantu semua pada pulang. Pulang seminggu aja kadang nggak boleh, sudah 2 hari 3 hari karena dia repot. Pulang kira-kira 1 bulan, rumah yang besar sampai hektaran nanti akan repot. Yang biasanya mobilnya banyak, yang biasanya nyuci mobil, yang memotongi rumput rumahnya dan lain-lain seperti itu. Nah, kata-kata tersebut kalau orang Jawa itu bilang, orang itu bingung. Orang Jawa itu bilang itu kayak silet gatel. Nah, kata-katanya kurang lebih seperti itu. Kata-katanya kasar, kayak silet gatel. Silet gatel itu kalau dikukur, lecet. Kalau nggak dikukur, gatel ekor. Kan begitu. Itu ngewong-ngewoi. Percaya enggak? Jenengan orang Jawa, tonggomu mantu. Karena kamu gak diundang, karena kadang-kadang juga begini. Loh, kamu mantu kok gak undang-undang aku? Wah, aku ora mbok undang karena mbok undang. Lah yang mantu kadang merasa danyanya sedikit. Nah, dia tidak mengambil banyak tamu sedikit. Dia mbak mengundang-undang. Tapi seandainya yang mantu mengundang-undang banyak ribuan orang, kadang-kadang banyak orang yang gremeng tadi. Waduh, aku ini nyumbang dan lain-lain karena nggak begitu akrab kok aku dikasih undangan. Ada apa coba ini tak nyumbang, pas ganti duit. Akhirnya kan apa? Kayak silet gatel tadi toh. Dikukur lecet, orang dikukur gatel ekor. Itu kata-katanya orang Jawa itu seperti itu. Jadi orang Jawa itu ngasih saneko itu, orang itu jangan membingungkan. Jadi manusia itu harus mensyukuri apa yang ada.
kalau tidak mensyukuri nikmat yang ada, sama orang yang tidak kuat makan misalkan, ini juga disyukuri. Seperti muslim yang dilatih untuk berpuasa. Berpuasa itu loh, berpuasa sendiri itu sudah bersyukur. Seharian lapar tek, berbuka ada kolak, makan rasanya nikmat. Ada keju atau mungkin ada roti atau mungkin hanya punya dawet 1 gelas dimakan rasanya nikmat. Karena kamu perutmu lapar. Tapi seandainya kamu kekayaan ini berlebihan, ada buah semua, tiap hari rumahmu ada buah, kulkasmu penuh buah-buahan, tiap hari kamu makanan selalu ada, kenikmatannya malah nggak ada. Makanya Islam itu mengajari berpuasa, itu juga menahan lapar, mengajari menurunkan nafsu amarah dan lain-lain, termasuk menghormati orang-orang yang miskin, merasakan jadi kehidupan itu. Istilahnya orang wong Jawa ya seperti silit gatel tadi, ukur licet, ora dikukur gatel ekor. Ngewa-ngewain sama seperti tadi. Misalkan ada orang mantu, dia datang, kata-katanya kadang gini, kamu itu loh datang ke rumahku tuh sudah bersyukur. Oh, kok ndak datang ke rumahku? Sing kono rumoso orang di duit, rakwani nyumbang, rakwani datang. Kamu datang lo ke rumahku bersyukur. Delalah kok kabeh teko kabeh ora nyumbang kabeh. Li delalah iki wong sing seneng napa sumbangan. Gremeng juga. Ora sodong-sodong tak. Kan gitu. Ora ono apa. Terakhirnya kan malah menjatuhkan kehidupannya. Akhirnya seperti itu. Di dalam kehidupan itu makanya kesejahteraan. Disyukuri. Kehidupan yang serba kurang pun kadang perlu disyukuri. Itulah yang dinamakan kenikmatan dalam hidup. Jadi selalu harus ada kurang, setengah, dan lebih. Kelebihan semua pun akan repot, kekurangan pun akan repot. Panjenengan mesti berpikir, kelebihan yang saya sukai kelebihan uang. Kok kabeh lebih uangnya semua? Gusti Allah jatuh ke hujan duit hari ini, sehari saja hujan duit, mati kabeh banyak orang. Kenapa mati? Nggak ada yang jual. Bakwan nggak dijual. Yang jual nasi nggak dijual. Jual bubur nggak jual. Yang petani sudah punya uang. Aku nggak total. Yang jual rokok, yang biasanya perokok pun mau beli rokok. Oh, aku udah punya uang banyak. Nggak tak jual, tak rokok sendiri. Yang punya, yang jualan nasi tak jual. Terus yang dimakan apa? Akhirnya ada peperangan, berkelahi. Makanya di dalam kehidupan itu nggak bisa. Ada pertempuran, ada tidak. Yus jarke di dalam kehidupan harus kayak gitu itu. Bermusuhan itu mesti selalu ada. Makanya di dalam kehidupan yus kayak gitu. Yes, di dalam itulah roda kehidupan. Seperti rumput dimakan ijang, ijang dimakan singa atau dimakan macan. Macan mati dimakan cacing. Kan begitu. Cacing pun kadang dimakan oleh ayam. Ayam pun kadang dimakan singa atau apa. Itulah kehidupan. Rantai makanan kehidupan seperti itu. Jadi tidak perlu dipikir, maksudnya kehidupanku seperti ini harus kupikir, kehidupanku seperti ini harus kupikir. Kalau seperti itu terus orang tidak ada rasa syukur kepada Allah. Jadi manusia hidup itu harus disyukuri, harus dinikmati apa yang kita punyai saat ini, kan begitu. Cuman namanya seseorang pasti merasa kurang. Yang dulunya nggak punya apa-apa kepengen naik sepeda. Kalau sudah punya sepeda kepengen naik sepeda motor. Sepeda motor nanti kepengen naik mobil. Kalau sudah punya mobil banyak dia kepengen naik helikopter, beli helikopter atau kalau dia mampu atau beli jet pribadi dan lain-lain. Sama orang-orang Jawa itu ya gatel gitu, maksudnya kayak silet gatel itu bingung. Orang tua pun akan bilang sama anaknya. Sama seperti orang tua aku bilang dulu, wes tak dungano omah gede-gede lah, yang penting omahmu dewe orang ngontrak lah. Itu tanya ke ibuku. Seandainya omahku gede, orang tua aku mau mesti ngenes. Tak sogati nggak mau mesti. Nek sogati misalkan sego, jangan kunci, tak orang ana tempe, sambel wae tak kei lombok loro, utawa sego tak kei lombok loro.
Wong tuane datang ning ngene liyane kan. Tapi itu onen-onen Jawa. Makanya onen-onen Jawa itu seperti itu. Kadang bilang begini, "Oh, wis mangan rak mangan kumpul." Ada yang gitu. Oh, ngeleh kabeh. Atau wis sing penting gede-gede lah, sing penting omahmu dhewe ora ngontrak. Aku bahagia nek kowe duwe omah dhewe walaupun gede-gede lah. Tapi nek omahmu gedhe elek, wong tuamu dulurmu mara ameh mbok sugati barang yang sederhana itu dia makan pun ya tidak tega. Orang tuanya datang pun misalkan kehidupanku minus, punyane air putih, tiap hari makan ramban, nasi, yang penting ada. Kadang orang tua juga begitu. Wis tau makan lauknya apa-apa lah, yang penting ono segone. Nah, nek dipakani sego-sego tok kene banyu yo sedih. Saya tanya ibu. Sama ibuku juga pernah bilang begitu. Wong nek ora tau njiwit, ora bakal dijiwit wong. Maksudnya itu peribahasa. Nek ora nakal, ora tau dinakalin wong. Aku gak pernah nyopet loh, tapi aku ya juga pernah dicopet. Kan nggak bisa, nggak bisa tiga patokan, cuman itu peribahasa. Nah seperti tadi, seperti orang berkata begini, orang Jawa bilang gini, sing mlenteng sapa? Sing abuh sapa? Mlentenge ora kok. Maksudnya sing abuh sapa? Sing pamer sing abuh ku sapa? Aku mlentenge ora. Maksudnya sing aku ora arti apa-apa. Sithik wae ora arti meneh sing barang gedhe. Sing abuh sapa? Mlenteng wae ora. Maksudnya iku misalkan sing udenen ngasih abuh, sing abuh sapa? Aku wae mlenteng wae ora. Kata-kata seperti itu kan sanepo. Di dalam kehidupan juga seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain yang berhubungan dengan hal-hal kehidupan duniawi itu juga harus dipikir yang mana perimbangan. Manusia hidup sehebat-hebatnya manusia mesti ada yang membenci. Rasul saja yang dianggap orang istimewa, yang membenci banyak, yang memusuhi banyak, apalagi kita yang dosanya banyak. Orang yang dianggap suci saja dimusuhi orang banyak. Nah, di dalam kehidupan itu, tapi tetap bagaimanapun tetap kita syukuri. Apapun masalahnya kita syukuri. Kalau merasa bersyukur, nanti merasa dirinya itu mampu. Yang dikatakan mampu itu bukan berarti kaya raya, bukan. Mampu mengendalikan diri secara agama itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting syukur pada Allah, berdoa, berusaha, berdoa dan lain-lain seperti itu. Nanti dirimu akan merasa sehat, merasa bahagia dan lain-lain. Kalau mikir sedih dan sedih tanpa ada berkelanjutan terus, ya repot seperti manusia. Manusia kadang dikasih sifat pelupa. Ingat tapi melupakan sesuatu yang kesedihan. Si A misalkan, si A itu punya teman atau saudaranya meninggal. Kalau dia sedih terus sampai setahun, malah dia tidak bisa kerja. Badannya sakit, malah dia bisa mati sendiri. Makanya pun manusia dikasih sifat lupa, yang mana ada batas kesedihannya. Sama, jenengan punya keluarganya meninggal, entah orang tuanya atau anaknya siapa meninggal. Hari ini memang sedih, besok sedih, besok lagi sedih, mungkin seminggu sedih, 1 bulan sedikit lupa, sudah kerja. Teman-temannya juga begitu. Temanmu meninggal, kamu hari ini sedih, tapi kan besok nggak mungkin sedih terus. Kamu akan melupakannya. Nah, di dalam kehidupan seperti itu. Jadi tidak mesti harus dikasih konstan di dalam kehidupan. Manusia gitu, kadang lapar, kadang kenyang, kadang ada kemerdekaan, kadang posisi di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Semua itu harus disyukuri. Ada yang tanya? Tapi ini cukup yang saya katakan tadi sudah dipahami apa yang ditanyakan? Apa ada yang tanya tentang ini? Tentang apa yang ditanyakan tadi? Ada lagi tidak? Di dalam kehidupan seperti itu. Untuk berdoa, berusaha, yang penting nomor 1 itu kita syukuri di dalam kehidupan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, ku mohon
belas kasihan, dosaku air lautan, kuharapkan dapat ampunan. Majelis sembah perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku